Infinix Note 40s adalah sebuah smartphone dari Infinix untuk menjawab kalian yang mencari HP dengan layar curve tapi dengan budget terbatas. Tapi apakah HP ini menarik dan worth it untuk kalian beli? Mari kita lakukan review dari Infinix Note 40s ini. Nilai jual utama dari HP Infinix Note 40s dari sisi layarnya, guys. Jadi, dari sisi layar yang menggunakan layar AMOLED Curve Display dengan perlindungan Corning Gorilla Glass ini, itu punya resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan bisa nonton YouTube hingga 2K 60 fps dan juga untuk Netflix bisa nonton di wideband L1 alias bisa nonton di resolusi Full HD. Jadi, memang ini adalah sebuah jawaban Infinix untuk kalian yang incer HP dengan layar curve termurah dari Infinix ya guys. Jadi ini menarik banget ya guys. Kemudian sebagai HP yang memang ditujukan untuk entertainment use, di sini HP ini dibekali oleh dual speaker yang sudah dituning by JBL yang karakteristik audionya itu termasuk oke untuk kelas harganya. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian untuk HP yang dijual di harga SRP-nya 3.099.000 atau kalian bisa dapat di harga flashnya 2,8 jutaan, menurut kita untuk performance yang dibawa oleh HP ini termasuk cukup oke. Dia membawa spesifikasi sebagai berikut, yaitu menggunakan prosesor MediaTek Helio G99 Ultimate, kemudian dia juga punya RAM 8GB, kemudian storage 256GB UFS 2.2, dan untuk performance sehari-hari sebenarnya kita masih menemukan adanya sedikit glitch dari sisi performance-nya, di mana kita masih kadang-kadang masih menemukan adanya lag ketika kita buka tutup aplikasi. Tapi sepertinya ini adalah isu dari sisi software-nya saja. Semoga Infinix memperbaiki dengan update software supaya pengalaman penggunanya lebih smooth. Tapi sebenarnya untuk pengguna harian seharusnya untuk performance dari G99 Ultimate itu sebenarnya masih harusnya lancar untuk pengguna harian. Untuk performance sendiri secara AnTuTu benchmark bisa tembus hingga 400 ribuan. Kemudian Geekbench 6 kalian bisa lihat skor perbandingannya juga di layar kalian untuk rentang harga yang mirip-mirip. Kemudian untuk 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test juga kalian bisa lihat skor perbandingannya juga di layar kalian. Dan terakhir skor PC Mark-nya juga kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Kemudian untuk menguji performance dari HP ini tentunya kita juga uji coba menggunakan game, yaitu game Mobile Legends. Kalian juga bisa lihat untuk settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya juga. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya juga. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat juga untuk settingnya. Dan rata-rata FPS-nya juga. Kemudian terakhir game Genshin Impact, kalian bisa lihat untuk settingnya. Dan rata-rata FPS-nya juga. Overall, secara performance sebenarnya masih cukup oke untuk kelas harganya. Bukan yang terkencang, tapi menurut kita masih cukup oke untuk dipakai sehari-hari. Dan gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian, sebagai HP yang ditujukan sebagai HP entertainment use, HP ini menggunakan baterai 5000 mAh, yang dalam penggunaan sehari-hari itu memang terasa sedikit boros. Tapi, secara benchmark pun masih bisa tembus hingga 11 jam. Kemudian, untuk penggunaan harian sebenarnya masih cukup aman untuk penggunaan harian selama penggunaannya tidak sampai yang intens berat banget. Itu masih bisa tembus 1 kali charge dalam sehari. Tapi kembali lagi, setiap orang punya kebutuhannya masing-masing ya guys. Baterai yang terasa boros tersebut itu masih dibekali oleh charger 33 watt yang bisa full charge dalam waktu 1 jam 10 menit. Tapi tidak hanya itu, HP Infinix Note 40s ini juga dibekali oleh wireless charging yang support hingga 20 watt. Suatu hal yang langka di kelas harganya, bahkan tidak ada di luar brand Infinix yang kasih wireless charging di kelas harga 2-3 jutaan ini ya guys. Itu suatu hal yang bagus banget dari Infinix. Kemudian dari sektor kamera, menurut kita kualitas kamera 108 megapiksel tanpa OIS tapi ada ACE-nya ini, menurut kita memang masih ya termasuk tergolong standar untuk kelas harganya. Kita tidak bisa bilang yang bagus banget, tapi masih termasuk cukup oke untuk kelas harganya. Dan sambil kalian juga bisa untuk lihat sampel-sampel foto yang kita tayangkan di video ini. Dan juga untuk kamera depannya sebesar 32 megapiksel itu memang untuk kualitasnya ya masih termasuk oke untuk foto. Tapi kalau untuk video memang untuk kualitasnya nggak semaksimal itu untuk kelas harganya. Tapi menariknya nih untuk kamera depan maupun kamera belakang bisa sama-sama merekam hingga resolusi 2K, 30 fps, 1080p, 60 fps. Suatu hal yang memang bagus dan langka juga untuk kelas harganya ya guys.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Infinix Note 40S kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar untuk kualitas kamera depan dari Infinix Note 40S ini. Menurut kita sih masih ya cukup aja sih ini. Nggak bisa dibilang bagus, tapi nggak bisa dibilang jelek banget. Tapi gimana mungkin? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini sampel untuk kamera depannya kalau video enhancement-nya nyala. Tapi kalau video enhancement nyala, ini stabilisasinya non aktif ya guys. Jadi kalian harus pilih kalau dynamic range-nya kalian mau menangkan, kalian pilih untuk video enhancement-nya. Tapi ya stabilisasinya akan kurang. Tapi gimana mungkin? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Infinix Note 40S kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Ya kalau kita bisa bilang sih masih termasuk cukupan saja. Untuk kelas harga 3 jutaan, harga SRP-nya memang masih termasuk ya cukup kekurang ya. Tapi kalau misalnya untuk di harga flash sale-nya di 2,8 jutaan, menurut kita masih termasuk oke lah. Maksudnya masih bisa acceptable untuk kelas harganya. Ini kita rekam pakai video stabilisasinya aktif ya guys. Jadi kalau video stabilisasinya aktif di 1080p, karena kalau kita nggak aktifin lumayan shaky. Jadi dan kalau video enhancement-nya sendiri nggak terlalu beda jauh. Tapi kita coba ya untuk video enhancement-nya. Oke, ini adalah video enhancement-nya. Ya memang secara langitnya akan lebih terlihat detailnya lebih berasa, tapi shaky-nya lumayan berasa. Jadi kalau kita bilang sih lebih baik pakai video stabilization-nya aja sih untuk perekaman video. Kecuali kalau kalian bisa pakai gimbal, kalian beli gimbal lagi, video ini bisa dipakai ya guys. Dan silakan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Infinix Note 40S kalau kita gunakan buat perekaman video. Jadi dalam kondisi low light seperti ini ya wajar sih guys untuk kualitasnya. Kelas harga 3 juta kecil sampai ya 2 jutaan kalau misalnya kalian dapat harga flash sale. Ini sih kualitasnya sih termasuk oke. Tapi ya gimana menurut kalian? Ya meskipun kita nggak bisa bukan yang terbaik lah guys untuk kelas harga ini untuk kualitas kamera depannya, tapi ya masih termasuk oke lah. Karena memang nilai jualnya bukan di sisi kamera ya guys. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera belakangnya. Kita nggak aktifin stabilisasinya. Kalau tadi kamera depan kita aktifin stabilisasinya, tapi kita mau lihat untuk kualitasnya apakah ada perubahan atau tidak kalau dalam kondisi low light seperti ini. Tapi ya gimana bukan? Silakan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Infinix Note 40S ini ya dalam kondisi low light ya guys. Oke, ini kalau kalian buat stabilisasi kurang lebih seperti ini. Kayaknya ada penurunan dari sisi terang ya. Kalau kita perhatikan dalam kondisi low light kalau kita buat perekaman seperti ini ya. Tapi gimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Satu lagi, ini adalah fitur video enhancement dalam kondisi low light ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat sebenarnya nggak terlalu yang sesignifikan itu bedanya sama yang tanpa video enhancement ya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah ada kerasa bedanya? Ya silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian dari sektor security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh on-screen fingerprint scanner, juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain, HP ini memang terkesan mewah banget untuk kelas harga 3 juta kecil atau 2.899.000 untuk harga flash sale-nya. Yang dimana desain layar curve, kemudian dia punya fitur active lightning halo yang memang itu bagus dan cakep untuk notifikasi, membuat kesan HP ini berbeda daripada HP lainnya. Dan ini feel genggamnya juga termasuk nyaman ya guys. Beberapa hal mengenai HP ini yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP ini, dimana yang pertama, HP ini menggunakan slot SIM card, dual SIM card tanpa micro SD slot, jadi kalian harus puas dengan storage 256GB-nya, yang notabene sebenarnya untuk tahun 2024 bahkan 2025 itu harusnya masih cukup-cukup aja untuk penggunaan ringan hingga medium use ya guys. Kemudian untuk virtual background zoom memang masih belum support, jadi memang itu karena keterbatasan dari prosesornya memang belum mendukung virtual background zoom ya guys. Kemudian HP ini sudah punya NFC, sudah punya IP rating IP54, sudah support USB OTG, punya aplikasi FM radio, tapi tidak punya headphone jack 3,5 mm ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan smartphone ini untuk bernavigasi ya guys. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update hingga 2 kali update OS dan 3 tahun security.
Kesimpulannya, overall ini adalah HP yang memang bagus untuk entertainment use. Untuk penggunaan harian masih termasuk oke. Meskipun memang belum bisa kita kategorikan all-rounder banget, tapi menurut kita ini masih adalah HP yang menarik buat kalian yang memang incer HP dengan layar curve, dengan budget yang lebih terbatas, punya fitur wireless charging, kemudian dia juga punya performance harian yang masih termasuk cukup oke, tapi memang yang agak trade-off adalah dari sisi jaringannya masih 4G, dan menurut kita masih wajar-wajar aja sih guys untuk HP 4G di pertengahan 2024 ini, mengingat jaringan 5G sendiri pun masih belum merata, bahkan di kota besar pun seperti Jakarta, 5G itu masih belum stabil banget, kadang-kadang 4G lebih cepat daripada 5G. Dan itu dia kesimpulan yang bisa kita simpulkan mengenai HP Infinix Note 40S ini. Kalau kalian tertarik untuk beli ini, jangan lupa kunjungi Tokopedia ataupun TikTok Shop dari Infinix dan dapatkan harga spesial dari Infinix Note 40S ini. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!